Halo pemirsa, kembali kita di podcast TV Show, ngobrol sering tanpa boring, di sini tempatnya. Kita lanjutkan perbincangan semakin menukik ke pengelolaan minerba. Tadi ada kata-kata ilusi dan zolim. Ini Bung Dr. Ahmad Reddy. Jadi kalau dalam judul lagu tuh ada atau lirik mau dibawa kemana? Ini mau dibawa kemana sebenarnya negara ini kalau kemudian undang-undang itu kontroversial seperti tadi? Ya kalau seperti itu kita lihat lah jelas bahwa ya arahnya tidak sesuai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima tidak sesuai dengan semangat penguasa negara untuk sebesar-besar kemauan. Jadi hilang nyawanya itu terkait sila kelima Pancasila dan kaitan dengan pasal 33 nggak ada sama sekali undang-undang minerba ini. Itu yang mengapa kemudian ya ini harus dilawan Bung Aul dengan cara ya dibatalkan undang-undang ini. Jalur konstitusional ya. Betul. Lewat judicial review. Judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Nah kalau kita pemirsa kita mau menguak juga yang di GR oleh Dr. Ahmad Reddy dan tim ini pasal berapa ini? Kita GR-nya terkait uji formil. Oh formil. Jadi kalau formil dibatalkan nih batal satu undang-undang. Ada 5 alasan mengapa kemudian kami anggap ini cacat secara formil. Yang pertama adalah carry over. Ini tidak memenuhi syarat karena untuk menjadi carry over. Perlu jelasin juga ke pemirsa. Carry over nih model apa? Carry over. Jadi di pasal 71A Undang-Undang 15 2019 tentang pembentukan perundang-undangan itu diatur bahwa sebuah rancangan undang-undang itu bisa di carry over. Carry over itu dilanjutkan pembahasannya. Jadi tidak mulai dari nol. Kan tahapan pembentukan itu ada 5, perencanaan, kemudian penyusunan, pembahasan, penetapan, pengesahan dan pengundangan. Ini Undang-Undang 12 ya. Undang-Undang 12. Nah, kalau dengan carry over maka dia langsung ke tahap yang pembahasan tadi dilanjutkan. Misalnya DIM-nya sampai berapa dilanjutkan. Jadi tidak perlu lagi proses-proses penyusunan dari awal langsung gitu kan. Pembahasan. Langsung shortcut langsung kemudian secara cepat. Namanya carry over. Carry over. Misalnya KUHP nih, RUU KUHP itu nggak perlu lagi dibahas dari nol, langsung kemudian dulu sampai kapan, sampai pasal mana dilanjutkan. Nah, RUU Minerba itu tidak memenuhi syarat carry over. Karena di Undang-Undang 12 2011 bagaimana diubah dengan Undang-Undang 15 itu carry over itu apabila DIM-nya itu sudah pernah dibahas di periode DPR sebelumnya. Nah, faktanya belum ada pembahasan dan itu bukti-buktinya jelas. Nggak ada. Jadi bahkan surat tidak ada pembahasan. Tidak ada. Jadi surat dari Menteri SDM kepada DPR menyampaikan DIM itu pada tanggal 25 September 2019. 5 hari sebelum DPR itu bubar. Periode yang lalu. Jadi nggak mungkin ada pembahasan DIM. Mereka 2014 2019 berarti ya. Betul. Jadi 25 September 2019 mereka baru kirim. Jadi Menteri SDM kirim ke DPR DIM. Itu baru 25 September. Nah, 1 Oktober kan udah bubar mereka. Jadi 5 hari itu tidak ada pembahasan. Itu jelas dalam konteks bukti-bukti sudah kami lampirkan di Mahkamah Konstitusi. Kemudian DPR periode yang baru langsung menganggap itu carry over padahal nggak ada pembahasan. Bahkan ada surat dari Ketua Komisi DPR Pak Sugeng Suparwoto mengatakan suratnya ke Bu Puan dan Ketua Balik mengatakan RUU Minerba itu belum pernah dibahas di periode sebelumnya dan dia tidak memenuhi syarat carry over. Itu surat tertulis ditandatangani Ketua Komisi. Iya, di DPR Komisi sekarang kan Komisi 7. Karena dia dulu Komisi 7 juga mengatakan ke Ketua DPR dan Ketua Balik RUU Minerba itu tidak memenuhi syarat carry over dan karena DIM-nya itu belum pernah dibahas di periode sebelumnya. Jadi dia tidak layak masuk ke RUU carry over. Itu yang kami uji. Jadi RUU ini tidak memenuhi syarat carry over. Harusnya mulai dari nol. Kemudian kedua tiada keterlibatan DPD. Oh, DPD, Dewan Perwakilan Daerah ya. Di pasal 22D Undang-Undang Dasar diatur bahwa DPD itu kan harus terlibat dalam pembahasan RUU di bidang sumber daya alam. Nah, nyatanya itu DPD nggak pernah ikut pembahasan. Putusan MK 136 mengatakan kalau ada RUU dari DPR maka ada 2 DIM. DIM dari Presiden dan DIM dari DPD RI. Nah, DIM dari DPD juga nggak ada. Jadi ya saya kira DPD sebagai lembaga yang konstitusional ya tadi jadi pemohon mereka. Jadi Pak Tamsil Lindung itu kan Pak Tamsil itu kan anggota Komite 2. Komite 2 itu kan mengurusi sumber daya alam. Dia merasa dilecehkan. Mana peran saya sebagai anggota DPD Komite 2 yang harusnya ikut membahas RUU ini tidak ada kami dilibatkan. Termasuk Pak Aliman Mansori. Pak Aliman Mansori itu ketua panitia perancangan undang-undang, ketua baliknya DPD. Ya, dia memastikan bahwa tidak ada itu DIM dari DPD. Kok kami ditinggal bahas RUU padahal Undang-Undang Dasar meminta kami ikut putusan MK pun demikian. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah tidak ada partisipasi publik. Karena tadi itu 2 minggu membahas 938 DIM, tidak ada rapat terbuka hanya 2 tadi itu, tidak ada kemudian penyerapan aspirasi masyarakat. Padahal yang penting Bung Aul. Ini kan undang-undang yang mengatur hajat hidup orang banyak. Dan di Undang-Undang 12 juga diatur partisipasi publik ya. Harus ada di setiap tahapan itu harus ada partisipasi publik, mulai perencanaan, penyusunan, pembahasan sampai terakhir itu partisipasi publik. Ini karena alasan carry over enggak juga? Ya kalau carry over ya harusnya pembahasan pun tetap melibatkan partisipasi. Harus mengundang ahli. Terlepas dia sebenarnya tidak carry over harusnya.
betul. Pas pembahasan DIM itu kan ada ahli-ahli yang harus juga diundang. Nah ini nggak ada partisipasi publik. Yang keempat adalah soal mengenai pengambilan keputusan secara virtual. Nah ini kami soal juga karena kan ini RUU ini harusnya quorum lewat Zoom deh. Lewat Zoom. Harusnya ada kehadiran secara fisik, kemudian harus mengambil secara aklamasi. Oh, jadi pengambilan putusan aklamasi via Zoom tuh nggak ada tuh ya dalam aturan sebenarnya? Nggak, di tatipnya kan harus kemudian mengisi daftar hadir, quorum itu atau jelas. Atau dia bikin tatip mendadak nggak ada juga? Oh nggak ada. Jadi tatipnya masih tatip yang lama. Persidangan gitu, lama ya? Yang lama itu dalam konteks virtual ini menurut saya perlu diuji juga ke MK. Karena pengambilan keputusan strategis itu nggak boleh virtual, harusnya langsung dia kan. Nah ini menurut saya menjadi masalah yang terakhir adalah soal ketiadaan keterlibatan dari pemerintah daerah. Kan bayangan Bung Aul, tambang itu kan di daerah. Kalau rusak itu daerah yang nanti nanggung kan. Kalau ada konflik sosial daerah yang nanggung. Lokasinya karena lokusnya di situ. Ya. Tapi kemudian pemerintah daerah nggak dilibatkan, kemudian secara sentralistik mereka pembentuk undang-undang DPR dan pemerintah semau-maunya mengatur tanpa mengajak bicara dari pemerintah daerah. Nah menurut saya ini dalam konteks otonomi daerah gimana itu? Betul. Berarti? Apalagi perizinannya di undang-undang ini kan ditarik ke pusat. Nah dengan berbagai macam alasan tadi, saya kira kita coba jihad konstitusi gayanya Muhammadiyah lah, jihad konstitusional ke Mahkamah Konstitusi memastikan. Jadi secara formil undang-undang ini cacat sejak lahir dan harus dibatal. Formil ya. Iya, cacat formil sejak lahir gitu. Nanti kita masih ada harapan di MK ya. Ya, bismillah Bung. Kalau tawannya Bung Aul kan MK ya. Kita bismillah saja. Karena kalau tadi DPR udah zolim, kalau yudikatif juga zolim udah. Ya, selesai negara ini. Kiamat ya kan. Jadi pemirsa ini semakin tajam ulasan dari Dr. Ahmad Reddy. Misalnya kalau kita sebut yang tadi banyak menyebut nama juga. Kalau yang asing itu kan kita kenal free vote ya. Betul. Itu kalau dalam undang-undang ini diuntungkan atau ada pengaruh? Nah, free vote itu kan juga kalau pakai undang-undang yang lama yang namanya IUPK itu kan harusnya BUMN yang mengusahakan. Tapi kan enggak, yang tetap dapat IUPK Freeport. Memang di situ ada divestasi saham 51% dibeli oleh Inalum. Padahal kan itu kebijakan yang menurut saya juga kebijakan yang tak pas dalam konteks sumber daya alam. Gini loh, Freeport itu berakhir 2021 kontraknya. Jadi pengelolaan yang nggak pas juga. Nggak pas juga, kontraknya berakhir 2021. Kemudian tiba-tiba 2018-2019 kita beli sesuatu barang yang sudah mau habis. Ya kan, kira-kira Bung Aul dan saya beli 51%. Saya punya wilayah nih. Kemudian Bung Aul udah mau habis. Iya, Bung Aul silakan lahan saya nanti royalti 2021 habis nih. Tiba-tiba ini udah mau habis. Ya sudah, saya membeli sesuatu yang milik saya sendiri. Kalau dalam konteks logika kita orang waras ya, kita orang waras nih, waras nih. Saya kira nggak pas ya. Ya Bung Aul kalau kemudian ini silakan pergi 2021 saya mengusahakan sendiri. Lah saya membeli sesuatu milik saya sendiri 51% dengan harga 5,6 triliun gitu kan. Perspektif Dr. Ahmad Reddy sebagai pengamat minerba, kenapa seperti itu? Ya saya kira memang ya ini kan perusahaan tambang dari negara adidaya, geopolitiknya terlalu tinggi gitu kan. Jadi saya kira ada juga pengaruh intervensi dari Amerika dalam hal ini. Oh pasti Bung. Sebelum ini diperpanjang kan berapa kali orang-orang Amerika datang ke sini, kemudian juga ada fotonya Pak Jonan pergi ke sana ke Amerika gitu kan. Jadi saya kira memang ini urusan geopolitik. Tapi kan dalam konteks negara berdaulat yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia, intervensi dari manapun harus kita selesaikan sepanjang itu tidak pro dengan kepentingan nasional. Bayangkan kita harus membeli 51% dari global bond loh, utang. Jadi bukan sekonyong-konyong kita beli sesuatu milik kita, itu utang yang bayar juga negara ini. Kalau kemudian Inalum itu bermasalah dari APBN, uang rakyat juga kena langit. Kemudian di Inalum itu ada PT Bukit Asam, PT Timah, PT Nikel, itu juga badan usaha negara. Jadi aduh. Ini sebenarnya kalau banyak yang mau membela diri kalau dari pemerintah. Karena kita tidak siap dengan sumber daya manusia, tidak siap dengan infrastruktur. Itu seperti apa itu? Saya kira melecehkan juga. Melecehkan juga ya. Kalau melecehkan. Itu kan sebagai 70% sumber daya manusia di Freeport itu kan orang-orang kita juga, teman-teman saudara-saudara kita dari ITB, dari ITS, dari UGM, orang-orang kita pintar, Bung. Jadi saya kira benar juga klarifikasi seperti itu ya. Saya kira ya nggak pas lah. Teknologi ya kalau memang kita mau haluan ganti dari barat ke timur ya sekalian aja kerjasama dengan Tiongkok sekalian gitu. Jadi saya kira memang dalam konteks teknologi ya kita siap, sumber daya sudah siap ya kan. Kalau kemudian uang kurang untuk investasi, bank-bank BUMN kita, kalaupun akhirnya kita berhutang untuk membiayai Inalum mengusahakan X-nya Freeport, itu lebih berharga. Ya kenapa nggak melakukan itu? Ya, jadi bisa sebenarnya. Oh bisa Bung. Pemirsa, bisa. Ini tadi statement dari Dr. Ahmad tadi, bisa sebenarnya Indonesia mengelola minerbanya sendiri. Kita akan lanjutkan setelah berikut ini.